Perkenalkan, nama saya Nabila Amanda Pak dengan NIM 24044076. Saya dari Universitas Mampu Saleh dari jurusan Ekonomi Syariah. Nabila. Iya, Nabila Amanda. Mbak Amanda bisa dipanggil Nabila atau Amanda juga Pak. Apa yang bisa saya bantu Nabila? Saya boleh Pak meminta waktunya? Silakan. Izin ya Pak, di sini saya ingin mewawancari Bapak mengenai kaidah usuliyah dan kawaid fikih untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah usul fikih. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai Pak? Tentang kaidah usuliyah Dan kawaid fikih ya Pak? fikih. Insyaallah ada. Pak, saya ingin tahu nama Bapak ini siapa? Muhammad Idris Dorus. Saya boleh tahu juga Pak profesi atau keseharian Bapak? Kegiatan lagi mengajar dan mengajar di pesantren Al-Asmiyah. Itu kegiatan seharian saya ya. Sudah berapa lama Pak? Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun. Amanda semester? Semester 2 Pak, naik semester 3. Jadi apa yang bisa saya bantu? Di sini saya ingin menanya Pak tentang pengertian kaidah usuliyah dan kawaid fikih beserta perbedaan dan contohnya Pak. Kaidah usuliyah wa qawaid Fikih ya Pak. kaidah usuliyah itu kan kaidah yang berkaitan tentang sebuah hukum syariat. Kaidah usuliyah tapi berlandaskan dari sumber Al-Quran, hadis. Adapun qawaid fikih itu adalah berkaitan tentang furu' fikih. Namun kebiasaannya itu berkaitan tentang kegiatan yang dilakukan manusia. Perbedaan yang mendasar ya. Kalau contohnya bagaimana contoh? Misalnya contoh fikih usuliyah ya. Contoh usuliyah itu misalnya suatu perkara itu sesuai dengan tujuannya. Iya Pak. Contoh ya soal al-amru yang berarti sebuah hukum al-amru maqasidiha. Suatu perkara itu tergantung tujuannya. Bagaimana contohnya? Misalnya ketika Nabila mau sholat ya, mau sholat di rencana. Perintah sholat ada kan dalam sebuah hukum ya, hukum dan Al-Quran ada ya. Nah, dari situ itu amanah mau sholat. Ternyata ketika mau sholat itu ada halangan yang membuat tidak bisa sholat, pending. Ya, jadi hukum apa? Tetap itu mendapatkan sebuah nilai. Tetap itu sebuah nilai, walaupun Amanda tidak melakukannya. Itu kaidah al-usuliyah. Karena suatu maksud itu sesuai dengan tujuannya. Karena niat awal mau sholat. Nah, macam-macam itu kegiatan yang lain. Sedangkan dalam kaidah fikih usuliyah, nah itu contohnya apa? Al-yakin la yazalu bisyakki. Keyakinan itu tidak akan hilang karena keraguan. Contoh, Anda sholat nih, sholat isya. Itu berkaitan dengan fikih ya. Sholat. Anda ragu nih dalam mengerjakan ibadah sholat itu 4 rakaat atau 3 rakaat. Jadi mana yang kita ambil atau 3? Kira-kira apakah tetap atau tidak? Ada usul fikih ya, itu al-yakin, ada nama sebuah hukum al-yakin la yazal bisyakki. Keyakinan itu tidak akan menghilangkan sebuah keraguan. Jadi kalau misalnya Amanda ragu di sholat dalam 4 atau 3 ragu nih, maka ambillah yang 3. Berarti Amanda nambah 1 lagi. Jadi 4 al-yakin, karena syak pun tadi ragu tadi. Nah itulah al-yakin yazal bisyakki. Jadi usuliyah itu berkaitan tentang kegiatan manusia, nah, tentang yang dilakukan oleh perbuatan manusia. Aku ragu nggak yakin nggak, itu berkaitan dengan
usuliyah. Ada begitu. Ya, ada kira-kira yang perlu dibahas atau perlu ditanyakan, silakan. Jadi kan Pak pengertian kaidah usuliyah kan Pak. Iya. Sedangkan kawai fikih ini Pak. Tadi dapat usuliyah itu kan berkaitan tentang hukum syariat. Jadi ini kayak sama gitu ya Pak. Sama, cuman usuliyah itu tentang hukum syariat. Contoh sholat itu ada sumbernya perintah sholat, perintah puasa. Cuma mustahil menentukan apakah hukum itu. Dalam hukum Islam itu ada berapa? 5 ya, wajib. Apa itu? Dalam hukum Islam ada berapa? Wajib, sunnah, apa itu? Enggak, haram, makruh. Nah, itu tentang hukum syariat, ya kan? Itu usuliyah. Tapi kalau fikih itu biasanya tentang perbuatan manusia. Contoh tentang sholat dari keraguan, walaupun itu sebuah perintah, tapi tentang kembali kita lakukan. Contoh misalnya hal yang kecil, hal daging babi itu haram enggak? Jelas ya dalam hukum Islam. Tapi kalau misalnya kita dalam motor ada suatu keterpaksaan, boleh nggak? Ada hukum fikih, ada kaidahnya. Nah itulah dia. Jadi saling sinergi dia. Jadi begitu. Bisa. Bisa Pak. Nah, di sini saya ingin bertanya Pak, apakah kaidah usuliyah selalu muncul persamaan dengan kawai fikih? Kaidah usuliyah muncul Persamaan Pak. ya hampir sama, pasti muncul sama. Cuman usuliyah itu ya landasan hukumnya sudah ada, perintah itu ada, hukum syariat itu sudah ada dalam nas Al-Quran dan hadis. Cuman fikih ini kan ada aturan yang belum tidak diketahui manusia, tapi tetap berlandaskan sebuah hukum usuliyahnya. Kita nggak bisa menentukan sebuah hukum usuliyah kalau tanpa landasi hukum usuliyah. Fikih tidak bisa ditentukan tanpa berlandaskan usuliyah. Usuliyah itu dasarnya asal, yaitu sebuah hukum Al-Quran atau sumber hukum dari Al-Quran atau hadis. Pak, berikutnya apa fungsi utama kaidah usuliyah dalam proses istinbat hukum Islam itu mengenai sholat tadi ya Pak? Contoh. Ya, fungsi utama ini Pak. Fungsi utama dalam proses istinbat hukum Islam. dalam kaidah Dalam proses istinbat usuliyah Pak. usuliyah. Apakah Apa fungsi utama kaidah usuliyah dalam proses istinbat hukum Islam? proses? Pada dasarnya hukum usuliyah itu kan mengambil sebuah al-istinbatu bil ahkam dalam keputusan hukum. Nah, istinbatul ahkam ya itu menentukan sebuah hukum, istinbat sebuah hukum. Jadi dengan berlandaskan istinbatul ahkam, jadi seseorang bisa menentukan sebuah hukum saja dulu. Pada dasarnya menggunakan usuliyah itu kita akan menemukan sebuah keadilan. Tidak ada yang dirugikan. Nah, itulah dia. Itu salah satu dalam menentukan sebuah prinsipnya objektivitas lah. Ya, karena kita tetap berlandaskan sebuah usul, tidak mengada-ngada. Nah, begitu. Jadi mantap begini ya Pak Anda. Islam ini kan supaya tidak tidak dipandang sebelah. Islam itu berkembang, ya kan? Hukum-hukum atau kejadian-kejadian yang sekarang ini bisa terjawab oleh dengan kaidah-kaidah itu. Nah, itulah fungsinya hukum usuliyah tadi. Dan Ya pakai setiap apa itu selalu ada dalil gitu. ya ada dalil itu kan belum tidak pasti. Ya usuliyah itu nggak bisa dikesampingkan, tetap dilandaskan oleh itu. Cuman fikih ini kan berkembang.
Kalau misalnya apakah hukum bayi tabung itu kan tak ada, itu kan kontemporer sifatnya. Jadi nggak bisa di apa, agama lain itu tidak bisa mengikuti Islam. Islam itu mengikuti zaman. Nah, gitu. Itu saja ya Pak. Ya, ada lagi Sudah cukup. tugas ya, ada tugas. Jadi sebenarnya tujuan utama dari Qawaidul Ushuliyah dan Fiqh itu apa? Kita bisa mampu menafsirkan sebuah teks dalam agama. Nah, kita bisa menafsirkan, oh ini maksudnya dengan istiadat. Jadi Islam itu tidak hanya sebatas pada masa Rasulullah, yang berkembang. Ya, kemudian kita mengembangkan atau meningkat pemahaman kita. Ya, dengan sebuah kasus kita menambah pemahaman kita tentang sebuah permasalahan yang dihadapi. Ada lagi mana? Sudah cukup Pak. Ya, jadi Qawaidul Ushuliyah dan Fiqh itu semuanya memiliki hubungan yang erat dengan satu sama lain. Tidak bisa usuliyah itu sifatnya kan hukum yang berlandaskan aturan atau hadis. Ini Pak nggak bisa berjalan dengan sendiri Pak. Nggak Jadi bisa. kesamaan gitu. Kalau dia dan Al-Quran kan ada hukum yang qat'i pasti, misalnya al-khamar haram ya, la taqrabuz zina, itu kan jelas, jangan kamu jadi itu jelas ya. Tapi ada permasalahan yang mungkin tidak ada Al-Quran, hukum syariah, bagi mana urusan Ekonomi syariah. hukum syariah, kan ekonomi kan berkembang. Iya Pak. Nanti menemukan banyak hukum apa namanya mudharabah. Ada nggak kayak usul fikih? Ada. Itu berkembang, tapi tetap bersandar sebuah hukum usuliyahnya Al-Quran dan hadis. Sekian Pak, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk saya mewawancarai Bapak. Ya, terima kasih juga ya Anda telah memberikan kepercayaan kepada saya waktunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah wawasan kepada kita semua ya, bahwasanya agama itu ternyata tidak hanya sebatas tentang usuliyah saja.